Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Saveria Bria. Di sini saya akan menjelaskan masalah tentang pinjam buku di perpustakaan. Awalnya kita masuk pada aplikasi Excel. Di sini adalah tugas pertama untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini sudah saya buat beberapa tabel, 10 tabel untuk sistem informasi perpustakaan, contohnya di Stikom Indo Kupang. Nah, di sini masalahnya itu setiap pengunjung perpustakaan yang akan meminjam atau mengembalikan buku wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Nah, lalu mereka akan meminjam buku dan nanti akan di-approve oleh admin. Nah, ini beberapa tabelnya. Di sini ada tabel admin, tabel lemari, tabel buku, tabel penulis, tabel pengunjung, tabel pinjam, tabel detail, dan tabel profil. Nah, untuk tabel pertama itu adalah tabel admin. Nah, untuk 10 tabel ini adalah pengembangan sistem pertama. Nah, jika untuk mengembangkan fitur baru lagi, maka akan membutuhkan tabel baru lagi. Untuk tabel pertama itu tabel admin, itu terdiri dari ID admin, dengan tipe datanya itu integer, primary key atau auto-ingrammer. Artinya penomoran otomatis oleh MySQL. Untuk atribut yang kedua itu nama, itu menggunakan teks. Tipe datanya itu adalah teks. Mengapa teks? Karena memiliki jumlah atau karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, yang digunakan yang menggunakan teksnya itu tempat lahir, tanggal, untuk tanggal lahirnya itu kita gunakan date, alamatnya kita gunakan teks, emailnya juga teks, teleponnya juga kita menggunakan teks, dan juga passwordnya juga kita gunakan teks. Nah, untuk telepon kenapa kita gunakan teks? Nah, karena telepon tidak memiliki angka atau huruf yang tidak tepat ya. Nah, telepon itu tidak menggunakan integer atau varchar. Nah, karena telepon tersendiri itu terdiri dari angka saja. Nah, ketika ingin memilih tipe data, itu harus memperhatikan atributnya ini. Atributnya itu adalah nama dan sebagainya. Misalkan telepon ini terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak. Tetapi telepon bisa saja tidak terlibat dari operasi perhitungan seperti huruf, jadi tipe datanya itu adalah teks. Karena teks bisa memuat angka, huruf, karakter, dan semuanya. Kalau untuk password itu kita gunakan teks, itu karena jumlah karakternya tidak tetap.
Bisa jadi ada angka dan bisa jadi juga ada huruf. Nah, untuk status itu fungsinya nanti adalah tools. Makanya di sini kita gunakan char. Supaya jika admin tersebut tidak aktif, kita bisa ubah dia ke tidak aktif. Kalau dia aktif, kita bisa ubahkan dia ke aktif. Nah, itu statusnya itu ada tipenya itu 1 dan 0. Untuk tabel yang kedua, itu adalah tabel lemari. Di sini terdiri dari ID lemari dengan tipe datanya itu integer, primary key, auto in grammar. Untuk atribut yang keduanya itu nama lemari. Nah, di sini nama lemarinya itu kita gunakan tipe datanya itu teks seperti di tabel sebelumnya yang sudah dijelaskan tadi. Untuk tabel yang ketiga itu tabel rak. Nah, untuk lemari itu pasti terdiri dari beberapa rak. Di sini pada tabel lemari ini terdiri dari ID rak, itu tipe datanya itu integer, primary key atau auto in grammar. Nah, untuk atribut yang keduanya itu nama rak. Nama rak di sini kita gunakan tipe datanya itu adalah teks karena atributnya itu atau jumlah karakternya itu tidak tetap ya. Makanya kita gunakan teks. Kenapa di sini ID lemari? Karena di sini adalah foreign key-nya. Dari kalau namanya lemari pasti terdiri dari beberapa rak ya. Untuk menyimpan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi di sini dicantumkan ID lemari. Itu adalah foreign key di sini. Untuk tabel yang keempat itu adalah tabel buku dengan atributnya itu ID buku, tipe datanya itu integer, primary key atau auto in grammar. Untuk judulnya itu kita gunakan tipe datanya itu teks. Intisarinya itu teks juga. Tahun terbitnya kita gunakan varchar. Nah, itu karena tahun terbitnya itu kan terdiri dari angka, jadi kita gunakan varchar. Ada 4. Untuk ISBN-nya itu 0. Jumlah halaman, jumlah buku kita gunakan tipe datanya itu integer. Kenapa di sini tercantum ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku? Itu karena nanti buku itu sendiri terdiri dari penulis, penerbit, dan berapa jenis buku gitu. Untuk tabel penulis di sini terdiri dari beberapa atribut. Yang pertamanya itu ID penulis. Itu tipe datanya itu integer, primary key, auto in grammar. Untuk nama dan tempat lahirnya itu kita gunakan tipe data teks. Tanggal lahirnya kita gunakan date, itu sama seperti tabel pertama ya. Terus alamat, email, telepon, password kita gunakan tipe data teks. Statusnya juga sama seperti tabel pertama, kita gunakan tipe data chart itu untuk nanti
fungsinya itu sebagai tools ya. Angka 0 dan 1, iya dan tidak. Nah, untuk ini yang tiga ini foreign key tabel penulis ini itu ada penerbit dan jenis buku. Nah, itu berhubungan dengan tabel buku karena satu buku itu satu penulis bisa menulis beberapa buku atau banyak buku. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Satu jenis buku bisa banyak menciptakan banyak buku. Jadi, relasi yang terjadi itu adalah one to many, di mana tabel buku itu nanti direlasikan atau dihubungkannya itu ada ID penulisnya, ID penerbitnya, ID jenis bukunya itu sebagai foreign key-nya. Jadi ketiganya itu saling berrelasi. Nah, untuk tabel pengunjung, di sini ada ID pengunjung. Itu tipe datanya itu integer atau primary key. Nama tempat lahir kita gunakan tipe data teks seperti tabel pertama yang sudah dijelaskan tadi. Untuk tanggal lahirnya kita gunakan date, alamat kita gunakan teks, jenis kelamin kita gunakan varchar. Untuk email, telepon, kategori password kita gunakan teks. Nah, untuk tabel pinjam di sini ada beberapa atribut. Nah, yang pertama itu ID pinjam itu kita gunakan tipe datanya itu integer, primary key atau auto engrammar. Untuk tanggal pinjamnya kita gunakan date, tanggal kembalinya itu kita gunakan date. Kenapa di sini 0? Karena kita belum tahu ya tanggal pengembaliannya kapan. Untuk ID pengunjung di sini itu maksudnya saat meminjam itu yang menerimanya itu siapa? Penerima maksudnya yang admin pengurus atau admin yang menerima buku yang dipinjam itu adminnya yang menerimanya itu siapa? Nanti baru kita isikan di sini. Untuk statusnya itu char, diserahkannya itu menggunakan tipe data integer, diterima juga integer. Nah, untuk tabel detail ada beberapa atribut di sini. Itu ada ID detailnya itu tipe datanya integer, terus jumlahnya juga integer. Tapi yang di sini menjadi primary key-nya itu ID-nya ya. Kalau untuk jumlahnya itu dia hanya atribut saja. Nah, kenapa di sini ada ID pinjam, ID buku? Karena pada tabel detail ini akan dicantumkan atau relasinya itu berhubungan dengan ID pinjam sama ID buku. Untuk tabel terakhir tabel terakhir di sini itu tabel profil. Tabel profilnya itu terdiri dari beberapa atribut. Di sini ada ID profil, itu tipe datanya itu kita gunakan integer, primary key, dan juga nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi, kepala perpustakaannya kita gunakan tipe data teks ya. Itu kenapa kita gunakan tipe data teks?
jelaskan lagi ya. Karena teks itu jumlah karakternya tidak tetap, makanya itu bisa jadi terdiri dari huruf atau angka. No. Dari beberapa tabel ini, jika dibuatkan garis relasi, maka yang dihubungkannya itu ini foreign key-nya, primary key ke foreign key-nya, kayak ID admin ke lemari, kayak gitu ya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Nah, untuk tabelnya ini itu nanti akan kita buat pada programnya nanti ya. Ini hanya sekedar penjelasan untuk nanti kita pakainya itu ada ID adminnya, contohnya kayak gitu ya, untuk sistem informasinya nanti. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.